Oke, baik, saudara dimanapun Anda berada, masih bersama kami di kanal Inspirasi dan Informasi Radio Republik Indonesia Takengon, Radio Tanggap Bencana. Yang saat ini pendengar, saudara dimanapun Anda berada, kita berada di satu tempat yang luar biasa, ya, yaitu di Makodim 0119 Kabupaten Banda Mariah. Luar biasa pendengar, dengan udara yang sejuk segar di pagi menjelang siang ini, dengan pemandangan yang luar biasa indah di bentangan hadapan kita. Kita sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa pagi hari ini. Pendengar, saudara, kami kenalkan dulu ya. Untuk narasumber kita pertama adalah Letkol Infanteri Ahmad Fauji, yang merupakan Komandan Kodim 0119 Banda Mariah. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan ya? Alhamdulillah bang, sehat ya. Oke, baik, bersama beliau juga ada Kapten Infanteri Abdul Aziz PJS Pasipes Banda Mariah. Betul Pak? Betul Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik saudara, adapun tema kita pagi hari ini adalah penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat gratis dalam kurung tidak dipungut bayaran sama sekali. Oke, langsung saja kita bersama dengan Dandim 0119 Banda Mariah ya. Langsung aja ya, Bang ya. Oke, baik, pertanyaan yang pertama adalah sebenarnya apa yang melatar belakangi untuk program penerimaan prajurit TNI AD ini gratis tanpa dipungut bayaran? Terima kasih bang. Jadi izin saya nyampaikan bang, memang untuk pendaftaran calon prajurit Tamtama gelombang 1 ini tahun anggaran 2025 ya, disampaikan dari pimpinan kita dari komando atas bang, baik dari Mabesat, Cipersat mau sampai dengan Korem, bahwa penyelenggaraan ini dibuka tanggal 23 Desember kemarin, iya, nanti sampai dengan tutupnya di tanggal 30 Januari. Ya, bulan depan ya. Bulan depan. Masih bulan ini ya? Masih bulan ini. 30 Januari. Dan mohon maaf bang, ada tambahan juga. Akan ada penambahan mungkin sampai dengan tanggal 3 Februari. Tanggal 3 Februari. Ya. Iya. Jadi, masih ada sebulan lagi ke depan ya. Dasar itulah yang untuk kami selaku pihak aparat kewilayahan bang, baik Kodim maupun Koramil, bahwa kami diperintahkan untuk secara terbuka, secara ya secara masif gitulah bang ya, untuk mensosialisasikan kepada generasi muda di daerah Banda Mariah gitu. Untuk apabila niat masuk tentara, kami membuka lebar untuk itu. Peluang itu terbuka lebar. Terbuka lebar bang, ya. Iya. Dan saya yakin ini kesempatan yang bagus, karena memang kebijakan tahun ini menurut saya agak lebih ini bang, lebih jelas. Contoh misal, sekarang tidak mengenal zonasi gitu, seperti yang dulu. Sekarang itu terbuka, jadi kesempatan ini akan lebih terbuka. Itu kebijakan dari pimpinan dihadapkan dengan pembentukan satuan-satuan TNI AD ke depan nanti yang bertambah makin banyak, itu menjadi mungkin prospek bahwa perekrutan untuk personel baru ini terbuka lebar. Iya, oke. Ya. Baik, kita ke Pak Aziz ya. Bang Aziz, ini kan kalau kita melihat kebijakan ini kan luar biasa nih. Ya, artinya TNI Angkatan Darat begitu membuka luas peluang ini seluas-luasnya begitu. Kalau Bang Aziz menilainya seperti apa nih? Melihat ke regulasi atau kebijakan ini? Kebijakan ini bagi saya sangat menguntungkan bagi masyarakat, karena dengan sosialisasi dari para provinsi ini kan istilahnya masyarakat mungkin masyarakat yang di pelosok-pelosok pun bisa mengetahui bahwa saat ini sedang ada rekrutmen. Iya, betul. Dan di masyarakat tahu bahwa ternyata penerimaan TNI itu tidak ada
Iya. Tidak dipungut biaya. Betul, betul, Nah, betul. kemudian persyaratannya pun mungkin juga agak tahun ini memang kebijakan pimpinan sangat sangat bijaksana, karena tahun-tahun sebelumnya itu seperti disampaikan tadi oleh Pak Dandim bahwa sebelumnya itu kita pakai zona. Kalau sekarang tidak. Iya. Kemudian tinggi badan pun kalau tahun-tahun sebelumnya itu 163, Iya. untuk tahun ini tuh menjadi 160. 160. Ya, jadi digenapkan ya. lebih di, istilahnya lebih dikurangi ukuran karena standar, karena masyarakat kita di sini memang betul-betul banyak yang tingginya cuma sampai 161, 160 gitu. Iya. Serba Makanya- tanggung gitu. serba tanggung. Makanya ini betul-betul bagi saya adalah suatu kesempatan untuk masyarakat di wilayah kita ini. Kemudian Bang Aziz disebutkan ini ada istilahnya garis bawah gitu ya, gratis tanpa dipungut bayaran. Sepertinya sebelumnya apakah ini belum terlaksana di program-program sebelumnya ini? Sebenarnya sudah terlaksana. Iya. Terlaksana. Hanya kita ini menghindari jangan sampai para calon ini terbuai sama rayuan-rayuan calo yang tidak bertanggung jawab, menyanyikan bahwa saya bisa meluluskan. Padahal sebenarnya yang bisa meluluskan itu adalah diri kita sendiri. Iya. Nggak bisa. Dan memang sudah lama sejak dibentuk rekrutmen ini tidak apa. Selalu kita gaungkan tidak dipungut biaya. Iya. Nah itu makanya mungkin sekarang ini kita pertegas lagi bahwa betul-betul tidak dipungut biaya. Gitu. Iya, iya. Dan ini sudah terbukti ya. Udah terbukti. Baik, kita ke Bang Damrin lagi nih. Sebenarnya kalau mekanisme pendaftaran untuk seleksi calon anggota TNI ini apa saja nih? Oh, mekanismenya ya. Mekanisme itu berarti tahun ini bisa secara online maupun secara offline langsung bisa, Bang. Kalau secara online itu bisa ini alamat websitenya sudah jelas di Perekrutan TNI AD itu ada, silakan dibuka saja, itu terbuka umum. Kemudian secara langsung offline tuh kalau dari peserta ini mau daftar langsung bisa di Ajen Rem Orem maupun Ajen Dam. Di sana secara langsung itu lebih Itu mudah posisinya sebenarnya di mana ya. itu, Pak Dandi? Di Lawangsa. Oh, di di Lawang. mana? Di Lok Semawe, Pak. Oh, Lok Semawe. Lok Semawe. Bisa langsung di sana. Bisa langsung di Ajen. sana. Ya, di satuan Ajen. Jadi dua ini online dengan langsung ini saya kira kalau untuk yang para pemuda-pemuda ini silakan lebih, kalau nggak mau repot ya di online itu aja, Bang. Itu sudah lengkap di situ. Di situ bisa dibuka, ada persyaratan secara umumnya, khususnya apa yang tadi sampaikan Pak Sipes juga itu ada, misalkan 106 jadi 160. Terus usia pendaftaran minimal sekarang ini 17 tahun 9 bulan situ, tertulis juga situ. Maksimal 22 tahun. Terus apa saja yang harus disiapkan itu, kalau secara persyaratan itu banyak banget, tapi mungkin bisa kita sampaikan secara ini saja, secara garis besarnya mungkin. Kalau untuk pemuda-pemuda kita di sini yang berkeinginan untuk masuk menjadi tentara, menurut pandangan kami ini adalah siapkan saja secara fisik dan kesehatan. Itu paling utama itu, Bang. Itu fisik dan kesehatan dulu. Fisik dan kesehatan ya. Itu yang harus lebih fokus. Betul. Karena memang kalau fisik ini kan terutama misalkan lari, terus mungkin nanti ada yang seperti pull up maupun sit up, itu ada teorinya, Bang. Ya, dan itulah yang teori-teori itu, maksudnya teknis-teknis harus bagaimana yang nanti bisa dinilai, mana yang nggak bisa dinilai itu bisa dipelajari, Bang. Betul. Betul. Makanya nanti kami di Kodim ini juga Senang Koramil akan siap membantu, Bang. Pemuda yang mau daftar siap membantu, siap konsultasi, siap membimbing. Karena memang secara perintah juga dari pimpinan jelas, Bang, kami akan ada yang kami harus bina. Itu saya sudah sampaikan ke jajaran juga, minimal nanti 75 orang bisa kami bina, bisa kami dampingi, Bang. Yang tadi saya bilang tadi, teknis tadi loh, Bang. Bagaimana kalau lari
12 putaran 12 menit itu yang kuat, yang nilainya bagus berapa, harus 7 putaran, harus berapa, bagaimana teknik lari, ngambil napas apa segala itu yang mungkin Berarti bisa kita inikan, Bang. ada bimbingan sebelumnya. Harus ada, Bang. Harus ada, Bang. Karena kalau artinya gini, Bang, ibaratnya kalau ini sampaikan ke pemuda ya, kalau mau berperang itu harus tahu teknik-tekniknya, senjatanya iya, harus tahu betul, begitu. Ridi. Karena ini namanya seleksi ini kan bertarung dengan teman-teman yang lain ya, Bang, ya, berkompetisi. Betul, betul. Kalau standar saja, wah, nanti agak repot juga gitu. Iya, Tapi betul. kalau dia sudah punya di atas standar, ya insya Allah begitu nanti perankingan atau di tes itu lebih tinggi nilainya gitu. ya. Ya. Oke. Baik, kita kembali Pak Aziz sebagai Nipasi PES nih. Ya. Mungkin ada pengalaman tertentu dulu Pak, mungkin waktu menghadapi seleksi masuknya TNI, begitu mungkin bisa disampaikan juga untuk para Jadi, generasi muda kita ini. Iya. Kalau kegiatan yang saya laksanakan kemarin, Iya. kebetulan anak saya juga baru selesai juga. Oh. Baru selesai juga, tahun 2023 selesai. Yang pertama memang saya siapkan fisik mereka. Iya. Fisik, Fisiknya saya ajari lari, kemudian seperti penyebab Pak Dani Iya. tadi, sistem pernapasan. Walaupun Iya. kita ini kalau napas, cara pengambilan napasnya juga tidak bisa kita atur, nanti Iya. juga kewalahan. Iya. Jadi memang fisik harus disiapkan, ada juga semapta A-nya, kemudian semapta B-nya juga ada. Iya. Termasuk renang. Termasuk Ya. Masuk renangnya. Betul. Iya. Jadi harus kita betul-betul kita siapkan, kemudian kesehatannya sebelum kita bertarung harusnya di check up dulu. Iya. Di check up. Oke. Boleh di Kesdim, karena kalau kita di sini belum ada, mungkin di Takengon ada Kesdim di Takengon, Iya. Poskes Takengon. Kemudian ada di Kesrem, kemudian kalau nggak di Kesdam. Iya, iya. Nah, seandainya ada kekurangan di kesehatan itu masih bisa kita perbaiki, kita perbaiki. Iya. Iya. Kita obati mungkin misalnya ada mungkin varises segala macam gitu bisa kita Iya. obati gitu. Iya. Pak Dandim, kalau melihat waktunya ini ada kesempatan tidak untuk para pendaftar-pendaftar kita untuk bisa dibina seperti tadi, ya? Atau mungkin ada hal-hal tertentu yang akan diberikan sebelum mereka menjalani latihan-latihan nanti atau tes-tes nantinya? Sebenarnya kalau yang tahun ini yang gelombang 1 kita sudah berjalan, Bang, ya. Iya. Ada yang kita bina, ada yang kita pantau juga. Untuk yang lulusan SMA tahun 2024 itu bisa lah. Tapi kalau yang kelas 3 ini dia bisa kita kita bina, nanti bisa ke gelombang 2-nya ya Pak Aziz, Siap. bisa Oke. ke bulan Juni Bulan 2025 dibuka lagi. 2025 ya. Tapi yang sekarang ini, yang gelombang pertama ini, karena memang sudah berjalan, tidak apa-apa, karena toh tesnya nanti kan masih masih bertahap juga, Bang. Iya. Kesempatan. Saya yakin juga mungkin yang sudah mendaftar ini penyiapannya mungkin ya mereka sudah berjalan, secara saya yakin fisik mereka sudah mulai berjalan. latihan, Nah, ya. jadi mungkin kita tinggal memolas-molas saja lah Oke, gitu. iya. Oh, kita tengok, oh berarti kuatnya di lari, kurangnya di renang. Mungkin masih bisa kita inilah. Iya. Nah, kita bimbing ya, Mas Yas ya. Yang paling saya juga ini kesehatan juga, Bang, itu penting juga ya. Iya. Perlu saya ini sampaikan, mungkin kalau kesehatan ini berarti kembali lagi ke bagaimana remaja-remaja ini atau yang peserta ini pola hidup dengan pola ini, Bang, pola hidup dan pola tadi itu pola teknis dalam membina tadi ya. Iya. Pola Kesehatan. kesehatan tadi ya, kesehatan itu pola hidup dan pola makan lah begitu, istirahatnya diatur. Terus ya kalau namanya lagi seleksi berarti Harus pola disiplin dulu ya. pola hidupnya itu disiplin. Iya. Terus contoh juga misalkan sekarang anak-anak remaja kadang-kadang suka dia main motor, main apa. Kalau lo mungkin sudah mau persiapan ya siapkan
ya dikurang-kurangin dulu lah. Iya, betul. Gitu, Karena saat pola-pola. ini anak muda nih Pak Dandim, ya kan? Kadang menjadikan malam itu seperti siang. Nah, betul. Pagi lama Itu bangun dia, malah, pagi mulai tadi coba malam. itu. Ya. Jadi kalau memang niat untuk mengikuti Iya. program penerimaan prajurit ini, memang harus disiplin. Disiplin, Pak. Dia Iya. betul. Pokoknya harus siap inilah. Siap fisik, siap mental semua itu, Bang. Iya, betul. Oke, baik, kita ke Pak Jis ya, sebagai Pansispes. Mungkin bisa juga disampaikan tadi, mungkin ada juga disampaikan tentang beberapa hal, tentang yang menjadi syarat utama yang dipenuhi oleh para calon ini. Mungkin secara umum bisa disampaikan. Selain sehat tadi mungkin. Iya. tingginya Persyaratan 100. umum itu tadi seperti sampaikan tadi Bang, tingginya sekarang ini diturunkan menjadi 160. Iya. Kemudian fisiknya dijaga, kemudian yang paling utama itu persyaratan umumnya yang karena belum ada secara terperincinya itu ada di dalam persyaratan rekrutmen, ada di situ, sudah dijelaskan di situ. Iya. Tapi yang paling utama ini harus disiapkan ijazah SD, SMP, SMA, kemudian akte kelahiran, KTP orang tua, ibu bapak, termasuk KTP calon, kemudian rapot juga. Dan usahakan dileges. Kalau tadi mungkin ijazah SMA, mungkin yang SMA sederajat boleh SMK. SMK boleh, gitu ya. Boleh. Iya. Apa Mungkin yang SMK? ditambahkan Pak Dandi untuk persyaratannya. Persyaratan Mungkin umur tadi ya bisa disampaikan. umur ya. Umur itu waktu nanti pembuka pendidikan dia minimal 17 tahun 9 bulan, Bang. 17 tahun 9 bulan. Paling minimal. Itu Maksimalnya 20. maksimalnya 22. 22 tahun. Iya, oke. Baik, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya nih ada ini tidak? Kita kan disebutkan tadi ya bahwa ini gratis ya, free untuk warga dataran Tanoh Gayo. Kemudian untuk memastikan apakah seleksi ini berjalan secara transparan, tidak dipungut bayarannya itu seperti apa nanti? Kalau itu gini, Bang, saya melihat bahwa rekrutmen sekarang ini kan sudah terbuka secara online, bisa diakses secara terbuka gitu ya. Itu menjadi ini sih poin-poin penting bahwa dalam perekrutan ini tidak ada yang main belakang atau saat tertutup, enggak. Itu satu. Yang kedua juga apabila mungkin para pemuda-pemuda yang ikut daftar ini ada mungkin merasa dirugikan, atau mungkin ada yang calo-calo yang seperti itu tuh, silakan komunikasi aja ke kami, ke Kodim mau Koramil, kami siap bantu, Bang. Artinya kita pengen yang transparan kok, nggak ada yang aneh-aneh. Jangan terlalu percaya sama orang sedikit mau apa begitu, jangan terlalu percaya. Ikuti saja dengan yang persyaratan itu, insya Allah, Bang. Prosedurnya itu diikuti, insya Allah. Kalau yang tadi itu kembali lagi, Bang, kepada peserta ini memang siap, itu insya Allah Tuhan itu tidak yang kuasa itu maha adil lah, maha tahu lah, Bang. Betul. Apa segala upaya kita, ikhtiar kita itu akan ada hasilnya kok. Gitu. Karena itu yang tadi kita cerita tadi, Bang. Kita ini saya pasti juga dulu mantan juga peserta juga seperti itu. Artinya ikhtiar kita, usaha kita pasti saja. Kalau kita benar dengan doa, dengan ikhtiar kita, usaha kita maksimal, insya Allah, Bang. Kok Pak Tuhan itu inilah ini ya. Atau ada kata-kata indah tuh, Pak Dandim. Usaha tidak akan mengkhianati hati. Nah, itu dia. Betul, Bang. Itu harus yakin itu. Makanya saya pengen nyampaikan ke para pemuda-pemuda yang itu, yakin saja loh, Bang. Yakin itu. Kalau siap Anda baik fisik, siap secara jasmani, kesehatannya kalau itu yakin. Psikologi, tes mungkin dengan litpes misalkan, itu masih bisa kok, Bang, masih bisa dibimbing, dipelajari, masih bisa. Ada bimbingan itu masih bisa. Tapi mental tadi itu terus keinginan yang kuat, insya Allah
Iya. Karena semua itu bisa dilatih. Oke. Iya. Luar biasa. Iya. Mungkin Pak Aziz bisa menambahkan ini. Pengawasan kita sebenarnya kalau sekarang ini seperti banyak bertanya tadi bahwa itu sudah betul-betul sudah terbuka. Iya. Seperti sekarang kalau setiap habis pelaksanaan tes, Betul. kalau zaman dulu mungkin lama kita menunggu karena Pengumuman, ya. pengumumannya langsung Betul, diumumkan. betul, Jadi tes sekarang bisa sore sudah bisa kita lihat hasilnya. Gitu. Iya. Terutama apalagi masalah jas karena jasmani itu kesempatannya itu para calon harus tanda tangan dari hasil yang dia peroleh. Iya. Jadi pada saat dia sudah habis melaksanakan seluruhnya, sudah tanda tangan sesuai kayak tadi perolehannya dia. Misalnya larinya dia merasa lari saya kok 7 putaran. Betul. Nah, berarti kalau 400 berarti 2.800. Iya. Kok di sini kok 2.600? Dia bisa pada saat tanda tangan dia bisa komplit. Bisa loh. dicek ya. Bisa cek langsung, Bang. Berarti secara transparansi ini bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Oke, baik, luar biasa. Iya. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya nih, ada tidak kuota khusus untuk Benda Meriah atau mungkin daerah-daerah lain seperti tadi sebut zonasi? Ya, bahwa mungkin untuk Benda Meriah mungkin 100 begitu. Ada tidak untuk saat ini? Tidak ada, Bang. Ini terbuka benar-benar ini terbuka luas ya, Bang ya. Ya pasti-pastinya tidak ada tidak ada batasan. Animo itu sebaik-baiknya, Bang. Iya. Silakan. Karena yang tadi yang dari awal saya sampaikan bahwa kebijakan pimpinan di Mabesat bahwa dengan dasar nanti pemekaran satuan, pembentukan satuan baru itu otomatis butuh personil yang dalam jumlah banyak juga ya, Bang ya, dan itu linear dengan perekrutan tadi, penerimaan tadi itu akan terbuka lebar, Bang. Iya, betul. Iya. Mungkin untuk motivasi ya, untuk generasi muda dataran tinggi Tanah Gayo untuk menjadi tentara, mungkin sebagian kita mungkin melihat ya, kalau di anak-anak kita yang di SD, SMP, kalau kita tanya cita-citanya, mungkin sebagian besar tuh tentara atau polisi begitu ya. Mungkin dari Pak Tentara kita ini yang kita banggakan ini Pak Aziz, mungkin bisa disampaikan apa sih keuntungan menjadi seorang tentara? Iya. Keuntungannya sebenarnya menjadi tentara ya pertama kita bisa mengetahui bahwa seluruh wilayah Indonesia ini dengan mungkin kita ditempatkan di mana saja. Kita kan mungkin kalau selama ini kita taunya cuma Benda Meriah, tapi orang gitu. Karena mungkin yang jadi tentara seperti saya. Iya. Saya jauh sekali, saya orang Makassar, bisa tahu aja. Sulawesi Selatan. Akhirnya karena masuk tentara, saya bisa tahu, Benda Meriah kayak gini, Iya. Seperti itu. Jadi Dingin luar biasa. dingin luar biasa. Jadi dengan kita mungkin jadi tentara, kita bisa tahu Indonesia ini betapa luasnya Indonesia. Dan bisa tahu di mana-mana kan gitu. Betul. Banyak dikunjungi, banyak dilihat. Iya, banyak dilihat, banyak pengalaman gitu. Iya, betul. Perlu saya nambahkan juga, Bang, ya? Boleh, silakan. Mungkin motivasi jadi tentara itu, saya kok flashback juga dulu saya waktu mendaftar juga gitu tuh punya keinginan bahwa kalau jadi tentara itu, Bang, yang jadi ini saya adalah selain kebanggaan bahwa kita sebagai pemuda itu sudah tidak membebani orang tua gitu. Itu yang paling ini saya tuh. Karena mohon maaf, Bang ya, ini curhat sedikit gak apa-apa. Boleh. Curhatnya maksudnya kami ini juga sama sebenarnya, Bang, dari keluarga yang biasa saja. Apalagi saya juga dari kampung juga sama. Artinya dengan mungkin dulu kehidupan remaja kalau saya yang di kampung itu yang biasa gitu, merasa kalau nanti ke depannya saya harus melanjutkan ke jenjang mungkin ke universitas, ke mana itu yang artinya butuh biaya lagi itu yang jadi saya kalau bisa yang tidak membebani orang tua yang ini itu, makanya jadi begitu daftar tentara artinya saya selain bangga saya bisa survive, bisa mandiri gitu. Iya, betul. Gitu. Nah, ini cocok lagi untuk ya remaja-remaja itu kan, Bang, sebagai ya mohon maaf nih, sebagai laki-laki harus punya ini dong, punya komitmen. Kita kalau laki-laki harus nanti kedepannya jadi kepala keluarga, ya kan gitu, punya masa depan yang kita selaku laki-laki ini kan
apa ya, penopang hidup lah ya kita ini kan, tanggung jawabnya besar lah itu tadi. Jadi kita harus punya cita-cita yang inilah, yang tinggi gitu bang. Iya, betul. Mantap lah gitu. Jadi tentara harus begitu. Dan istilahnya kalau saya pribadi di luar mungkin jadi tentara tuh keren ya. Bajunya luar biasa begitu kan. Kemudian pola hidupnya, latihan terus. Kemudian komitmennya untuk negara begitu. Siap dikirimkan kemanapun begitu kan. Betul, ke daerah konflik. Iya, betul bang. Oke, baik untuk Bang Ajis lagi mungkin. Suka dukanya menjadi seorang tentara. Harus banyak sukanya dong. Kalau sukanya seperti sampaikan tadi bang, mungkin kita bisa mengetahui seluruh Indonesia ini kan sukanya itu gitu ya. Sukanya. Kalau dukanya sih saya rasa tinggal perorangan bang. Perorangan aja. Tapi banyak sukanya ya bang. Banyak sukanya. Terus banyak sukanya. Terang enak. Seperti saya ya sukanya ya di mana-mana saya kemana-mana banyak saudara. Betul. Banyak kemana-mana saya banyak saudara. Karena posisi kita dimanapun kita berada kan harusnya baru bergaul dengan akhirnya banyak saudara. Kalau bukan seperti zaman tadi tergantung perorangannya juga. Karena selama saya berdinas saya rasa saya di mana saja yang ada suka saya. Betul. Mungkin begini Pak Ajis, kalau kita lihat medsos saat ini ya, kita melihat bagaimana tentara-tentara ini dikirim ke tempat-tempat tertentu yang mungkin daerah konflik begitu, meninggalkan anak istri dalam waktu yang lama. Ketika mereka melihat perpisahan ketika itu di bandara atau mungkin di pelabuhan begitu, sementara suaminya akan naik kapal, sementara mungkin istrinya lagi mengandung begitu. Ini dirasakan tidak hal-hal seperti itu? Kalau saya bang, dulu saya juga istilahnya setiap penugasan seperti itu, saya istri nggak boleh ngantar bang. Nggak boleh ngantar. Saya bilang tunggu di rumah saja. Sama waktu kembali pun juga saya sampaikan nggak usah dijemput. Nggak usah dijemput. Saya jemput. Karena nanti ya kita pun yang mungkin pada saat diantar kita melihat yang lain nangis atau segala macam kan kita juga kasihan. Betul. Kesapa pulang pun juga keselamatannya kan kita masih berpikir. Tapi kalau udah perpisahan di rumah saja. Nggak usah diantar ya. Nggak usah diantar bang. Atau mungkin Pak Dandim punya pengalaman tertentu terkait suka duka menjadi seorang tentara, apalagi mungkin seperti saat ini ya, dikirim jauh dari kampung halaman. Gitu. Mungkin saya lebih ini bang ya, karena ini rekrutmen ini kan untuk yang para pemuda-pemuda ya, artinya saya memotivasi itu bahwa jadi tentara itu kalau dalam tanda kutip suka itu mungkin ini bang, saya lebih ini bahwa begitu kita dari orang sipil gitu terus masuk jadi tentara itu yang mungkin secara tidak langsung dirasai oleh nantinya ini para kalau sudah jadi ini adalah rasa kita jadi tentara itu bahwa ini juga dialami oleh semua ini ya bang ya, semua mungkin dari mau dari tahap pertama bintara sama aja sama aja bahwa kita punya kewibawaan begitu ya. Terus kita kalau di lapangan itu contoh kecil gini bang, dulu belum jadi apa-apa pasti ya nggak biasa aja, tapi begitu jadi tentara saja atau mungkin nanti dengan pakaian loreng dia sudah ketemu di mana, di terminal di mana itu pasti Pak, langsung dipanggil Pak gitu. Artinya itu kan wibawa atau status kita sudah status sosial naik betul. Itulah satu contoh kecil yang sukanya atau yang harus jadi motivasi remaja seperti itu. Jadi aparatur itu insya Allah lah ya kebanggaan buat kita, juga kebanggaan yang paling pasti kebanggaan keluarga orang tua bang ya. Nggak ada yang namanya orang tua itu begitu lihat pulang lihat anaknya pakai baju dinas itu sudah itu yang harus ini bang ya. Saya tekankan ke para pemuda benar itu jadi motivasi lah gitu, jadi kebanggaan itu karena orang tua itu bagaimanapun jerih payah itu dalam hati ini pasti orang tua pengen yang kalau bisa udah lihat anaknya sudah
sudah apa ya, Sudah jadi mapan, orang, sudah berhasil, mapan. sukses begitu iya ya. itu Bang, itu amal ibadah kita selaku anak itu Anak. udah paling, menurut saya paling tinggi lah itu. Iya, betul. Tidak bisa tergantikan materi Bang. Betul, Ya, betul. nggak bisa itu. Bikin bangga orang tua. Betul Luar itu Bang biasa. yang paling ini ya. Oke, baik, kita kembali ke formasi penerimaan Iya. ini. Apakah ada untuk jenis tertentu nih, misalnya prestasi olahraga, meskipun prestasi di sekolah ini juga menjadi prioritas untuk penerimaan Oh, iya. TNI AD ini. Iya jelas Bang, itu memang sudah apa ya, sudah prosedur ya. Jadi dari dulu memang sampai sekarang itu perekrutan bagi yang mau masuk ini bahwa dia akan di ranking Bang. Apabila ada peserta yang punya prestasi baik di sekolah, prestasi baik olahraga gitu, itu pasti itu namanya apa ya, di penilaian itu dia sudah akan melebihi sama yang lain Bang. Yang tadi saya sampaikan, kalau cuma standar saja itu masih apa ya, masih susah untuk mereka tapi begitu yang satu sama-sama fisiknya bagus tapi satunya ini tambah prestasi dia di, atau mungkin yang satu hafiz Quran begitu. Boleh juga, ada Bang, ada. Bisa juga. Iya. Boleh lah. Mungkin prestasi kalau di jasa pesantren dia punya ini Bang ya. Punya nilai yang lebih dia bela diri atau apa, silakan itu. Iya. Itu menjadi ini juga Bang, penilaian tersendiri. Saya yakin akan beda kok. Oke, baik, selama ini nih secara sosialisasi, apakah sudah menyentuh seluruh masyarakat nih Pak Ajis? Artinya masyarakat yang daerah terpencil, apa mereka juga tahu tentang program pemerintah untuk penerimaan anggota TNI AD ini? Gini Bang, seharusnya sudah sampai karena seluruh babinsa kita sudah semua, karena setiap desa sampai ke pulau sudah turun ya? Sudah turun semua. Oh iya. Dengan komsos dia sambil komsos sampai main ke desanya, mantau wilayahnya, mereka menyampaikan bahwa saat ini lagi ada rekrutmen tentara seperti ini. Kemudian kemarin juga kita membuat di print itu, kemudian ditempel-tempel di warung-warung. Ditempel di warung-warung bahwa saat ini sedang ada rekrutmen untuk penerimaan Tantam atau Tantam PK. Oke. Mungkin Pak Dandim bisa menambahkan, selain dari pihak Babin ini sendiri yang akan menyampaikan kepada masyarakat luas, apalagi yang dibuat untuk mensukseskan program ya. Tadi saya menyambung tadi, jadi Babinsa ini kan dia bisa ke wilayah-wilayah gitu, ke pelosok-pelosok terpencil, memberikan sosialisasi, memberikan wawasan juga. Selain itu juga komitmen kami bahwa kita akan membimbing Bang, apabila memang ada pemuda-pemuda yang punya kemauan dan dia punya prospek, punya potensi, itu akan kita ini Bang, kita khususkan, kita ambil, kita bina lah gitu. Sayang kan Bang, potensi-potensi mungkin dia yang tadi kita bilang itu tadi, mungkin dia ada prestasi di Hafiz, atau mungkin dia pramuka, atau mungkin yang dia paskibraka segala itu potensi itu Bang. Karena dari situlah kalau menurut saya ya, hemat saya itu, bagi remaja yang punya seperti potensi itu nanti begitu dia jadi tentara pun lebih Bang, lebih setia, dia lebih Bang, semangat ya. Artinya dia ini kan kalau di tentara ini kan kepemimpinan lapangan gitu Bang ya. Kalau remaja ini dia sudah dari awalnya dia punya pengalaman begitu ya. Dia pernah ketua di organisasi OSIS lah, atau pramuka, terus dia mungkin mahir di bidang mungkin olahraga atau mungkin pertanian. Ini sekitar terbuka juga Bang. Ini ngomong-ngomong pertanian juga jadi ingat ya, kalau sekarang ada batalan yang mungkin nanti akan dibutuhkan di pertanian, betul sekali. Seperti program 1 juta hektar tanaman kopi, tanaman jagung ya. Itu akan itu Bang, pengalaman potensi-potensi itu yang dia suka, yang pertanian begitu dia masuk tentara bisa ini kan ke atau sarjana pertanian, apakah kesempatan mereka juga untuk bisa?
Kalau kira-kira umur mereka masih memungkinkan? Sarjana mungkin nanti di ini Bang ya, ada namanya pendaftaran SEPAPK ada. Iya, iya. Tapi kalau yang ini kita khusus di ini kan secata itu mungkin lulusan yang ini Bang, SMA sederajat itu aja. SMA sederajat. Oke. Ini menarik nih kalau kita cerita pertanian, karena wilayah kita ini kan hampir sebagian besar itu wilayah perkebunan dan pertanian. Iya, betul Bang, betul. Ini menarik, dan beberapa tahun kebelakang ini senantiasa tentara dihubungkan dengan pertanian. Iya. Ya dimanapun itu, baik misalnya tanam perdana, padi di sawah begitu. Jadi kalau Pak Dandi melihat ini sebenarnya tujuannya untuk apa ini? Ini kebijakan ini Bang ya, kebijakan pimpinan juga, apalagi mungkin dengan kebijakan sekarang presiden kita itu kan dengan ketahanan pangan ini kan artinya ketahanan pangan yang kedepannya kemandirian negara, atau mungkin kalau dari khususnya kita ini ya kepada wilayah lah Bang ya. Jadi sumber daya alam bisa diolah oleh kita sendiri, oleh masyarakat sendiri dengan potensi segala dari sumber daya alam ini bisa nanti ujungnya untuk kemakmuran juga. Selain kemakmuran juga, kalau dari segi militer juga ketahanan pangan ini mungkin ada namanya pertahanan wilayah darat, itu lebih ke ini Bang ya, ke strategisnya militer ya Bang ya. Tapi kita mungkin kita ke ini dulu Bang, ke mana secara ini aja di khusus secara di wilayah itu artinya ketahanan pangan yang ada di misalkan di Bener Meriah ini ya, potensi-potensi itu bisa diangkat dan ujung-ujungnya nanti untuk kemakmuran masyarakat juga kok. Iya, membuka lapangan pekerjaan seluas-luas Bang ya. Iya, betul. Jadi jangan image-nya sekarang kan, wah kalau nggak pegawai negeri nggak kan begitu. Nggak hidup. Padahal sebenarnya jadi petani, jadi pebisnis kopi apa itu kan lebih penghasilnya lebih besar. Gitu. Ya. Tapi ini sama kok itu ya. Betul sekali. Malah kita ingat kemarin ada sempat arahan dari Pak Presiden Prabowo ya. Jadi bagaimana kita bisa meningkatkan suasana pangan ke depannya sama seperti tahun 1980-an, 1990-an masa-masa Presiden Soeharto dan tentunya juga mungkin untuk tentara nanti ke depannya ini selain mereka mungkin memiliki ilmu militer juga harus punya dasar-dasar ilmu pertanian sepertinya. Kalau Pak Ajis nih tambahnya seperti apa nih? Ketahanan pangan memang sekarang ini memang seperti instruksi dari Presiden kan memang kita harus swasembada pangan ke depan. Makanya sudah lama memang kita istilahnya selalu dilibatkan di dalam memotivasi masyarakat, masyarakat untuk melaksanakan menanam padi, seperti itu. Jadi memang kita semua Babinsa diperintahkan untuk memotivasi masyarakat ini, karena mungkin masyarakat sekarang kan terlena dengan adanya tanaman-tanaman yang mungkin lebih cepat, gitu. Seperti cabai mungkin kan, makanya sekarang banyak beralih fungsi, makanya sekarang kalau digalakkan lagi itu kembali menanam padi. Betul. Sesuai dengan instruksi Presiden. Kemudian begini ya, secara karir nih, kalau menjadi seorang TNI itu bisa ke jenjang lebih tinggi tidak? Secara karir ya. Mungkin untuk pendengar kita yang saat ini melihat begitu kan, apakah nanti mentok saja di tentara begitu? Tidak bisa menjadi yang lebih tinggi lagi? Jadi mungkin ini Bang, kalau yang ini ya, khususnya kita bahas yang di ini Tamtama ini ya, karena memang untuk briefing calon Tamtama ini berarti jenjang karir memang kalau di tentara sudah teratur Bang ya. Cuman yang perlu jadi motivasi ke para pemuda ini bahwa dengan kita kita sudah jadi tentara terus bertambah waktunya, kita jenjang pangkat kita juga naik gitu. Kalau saya lihat ya mungkin itu standar saja ya Bang ya, tapi dari kita
berdinas itu kadang-kadang dari tentara ini dia punya pengalaman-pengalaman yang lainnya, misalkan dengan dia sudah pengalaman berdinas, misalkan kayak di wilayah ini tentunya misalnya kayak Babisa, dia akan lebih ini Bang, kalau dia jadi Babisa dengan lama dia di wilayah, dia bisa punya mungkin pengalaman bertani, pengalaman mungkin berbisnis lah, mengolah lahan, itulah jadi ini bisa untuk dia selain jadi tentara, dia bisa mengembangkan anunya dia jadi jiwa bisnis gitu. Jadi ada nilai plusnya lah Bang. Iya betul. Jadi jangan sampai kalau ya gaji ya dapat, tapi kalau dia bisa usaha sampingan dengan lahan, dengan dia di perkebunan, di pertanian, insya Allah mungkin ada ininya juga, penghasilan juga Bang. Iya, betul. Karir malah ini juga jadi sejenis potret kepada masyarakat. Artinya ketika mereka sukses menjadi tentara, bisa sukses juga sebagai pekebun begitu kan, pembudidaya tanaman begitu segala macam, dan ini pun juga sukses begitu ya. Akan menjadi luar biasa ini. Ya, Pak Ajis ada pengalaman nggak ini selain jadi tentara, mungkin ada tanam kopi juga atau tanam durian juga ini di mana? Baik, jadi kalau saya Bang, memang pengalaman saya selama jadi tentara, selama di Benua Muria ini, ya memang di luar waktu jam dinas kita, itu kalau saya perhatikan memang banyak anggota kita yang mungkin memanfaatkan waktu di luar jam dinas, mungkin dengan menjadi petani sehingga masyarakat yang ada di sekitar dia pun tentara saja seperti itu bisa berhasil. Kenapa kita yang petani tidak bisa? Ya, sementara sebagian waktunya sebagai waktu saja untuk ini ya, sementara sebagian lagi mungkin Sabtu Minggu begitu waktu libur Sabtu libur saja, Sabtu bisa Minggu berkebun gitu kan, malah bisa lebih sukses. Libur hasil tanamannya. Pak Dadim sudah coba tuh berkebun atau ada sedang mencoba dan ini menimba ilmu dengan senior ya. Itu harus banyak ini Bang, banyak praktek. Berkebun itu mau nanam kopi atau nanam apokat, nanam itu Bang, sayur-sayur itu memang harus ini Bang. Ya, karena kalau kita lihat potensinya di sini banyak. Iya. Subur Bang. Subur itu yang dan tanah-tanah tidur mungkin masih banyak di sini ya. Betul Bang, betul. Itu harus belajar Bang. Oke, baik, terkait dengan penerimaan prajurit TNI AD gratis ini Pak, ada himbauan nggak untuk masyarakat? Artinya ketika mereka menemukan kasus ini nanti di lapangan, ada calo seperti itu, atau mungkin ada hal-hal yang dijanjikan oleh oknum-oknum tertentu nih, apa yang harus mereka lakukan? Ya, kalau saya istilahnya jangan ragu-ragu lah Bang, jangan ragu-ragu buat para ini calon-calon yang mau mendaftar, jangan ragu-ragu karena sekarang sistemnya sudah terbuka Bang, transparan, terus kita juga selaku aparatur itu juga di Kelurahan ini siap membantu Bang, siap membantu. Ada kendala atau mungkin ada yang perlu disiapkan, direncanakan, di planning gitu, siap kami membantu lah. Gitu. Jadi tidak usah ragu-ragu dan jangan terlalu pesimis gitu. Saya kalau dijanjikan orang jangan terlalu percayalah itu. Percaya dengan diri sendiri, insya Allah. Kemampuan diri sendiri, usaha diri sendiri, itu akan memetik hasilnya kok Bang. Tentara itu kan simpel itu kan, fisiknya jago, kuat, kesehatannya prima, begitu kan. Kalau pengetahuan bisa belajar, psikologi, kesehatan itu bisa dipelajari kok. Tapi saya yakin inilah. Percaya diri saja lah. Percaya diri dan tetap semangat ya. Itu aja Bang. Terima kasih. Pak Ajis mungkin bisa ditambahkan lagi. Yang jelas kalau saya saran menyampaikan kepada para pemuda yang ikut mungkin seleksi, jangan coba percaya sama orang yang menjanjikan bahwa saya bisa membantu keluarga. Karena pada dasarnya yang
bisa meluluskan kita itu adalah diri kita sendiri. Diri kita Ya, sendiri. diri kita Iya. sendiri. Ya, yakinlah bahwa kemampuan kita, saya mampu gitu. Iya. Saya mampu. Dan kalau saya mampu, seperti kata Abang tadi, usaha tidak akan mengkhianati. Iya. Iya, Nah, betul. yakin saja seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, sepertinya kita sudah sampai di akhir waktu ya. Ya. Ada mungkin yang disampaikan terakhir? Cukup? Cukup Bang, cukup. Oke, baik ya, generasi dataran tinggi Tanogayu dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pembicaraan kita di pagi menjelang siang ini ya senantiasa memberikan manfaat untuk Anda semuanya, dan ini mungkin menjadi semangat juga untuk Anda yang kira-kira persyaratannya sudah lengkap ya, dari umur 16 tahun 9 bulan 17 tahun 9 bulan sampai dengan umur 22 tahun ya, Anda jangan berkecil hati ya apabila melihat hal-hal yang lalu, mungkin sudah banyak kejadian-kejadian yang mungkin tidak mengenakan. Silahkan untuk diulang lagi ya dengan situasi yang berbeda, dengan keadaan yang berbeda. Mudah-mudahan ini beruntung untuk kita semuanya. Oke, baik Pak Dandit, terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Terima kasih banyak ya Sama-sama. untuk waktunya. Mudah-mudahan kita duduk di sini jadi manfaat untuk masyarakat. Amin. Baik, dimanapun Anda berada, demikian kita ucapkan alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.